Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ridho, NIM 2041913061. Saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Selanjutnya, latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, permasalahan tentang ideologi Pancasila bukan hanya sebuah permasalahan yang berkadar kefilsafatan. Yang ketiga, ideologi Pancasila juga menyangkut hal-hal yang mendasarkan suatu ajaran yang menyeluruh tentang makna dan nilai-nilai hidup. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari ideologi Pancasila. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari ideologi Pancasila. Yang ketiga, apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan dengan tema ideologi Pancasila meliputi materi tentang pengertian ideologi Pancasila, ciri-ciri ideologi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa, perbandingan ideologi Pancasila, kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Selanjutnya, manfaat pembahasan. Adapun manfaat pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya pembahasan dengan tema ideologi Pancasila dapat menambah pengetahuan tentang ideologi Pancasila serta mampu mengembangkan pengetahuan dalam belajar menganalisis permasalahan dan memahami materi ideologi Pancasila sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Selanjutnya, pengertian ideologi Pancasila. Adapun pengertian ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara atau bangsa, jadi pengertian ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi Pancasila. Adapun ciri-ciri ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari falsafah masyarakat. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, berdasar hukum. Yang kelima, kreatif dan dinamis. Yang keenam, berdasar pengalaman sejarah bangsa. Yang ketujuh, terbentuk dari pikiran rakyat. Yang kedelapan, isinya tidak operasional. Yang kesembilan, menginspirasi rakyat. Yang kesepuluh, menghargai keberagaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu isi dari sila-sila yang bersifat universal dan mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang menjadi arah lain, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaan dari ideologi. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kelima, nilai normatif, artinya Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem kenegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keenam, nilai realistis, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan tuntunan dalam berperilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi komunisme. Yang keempat, ideologi sosialisme. Selanjutnya, kelebihan ideologi Pancasila.
Adapun kelebihan ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, mencangkup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, kekurangan ideologi Pancasila. Adapun kekurangan ideologi Pancasila sebagai berikut. Dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Selanjutnya, kelebihan ideologi liberalisme. Adapun kelebihan ideologi liberalisme sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Yang keenam, kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Selanjutnya, kekurangan ideologi liberalisme. Adapun kekurangan ideologi liberalisme sebagai berikut. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Selanjutnya, kekurangan ideologi komunisme. Adapun kekurangan ideologi komunisme sebagai berikut. Yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Yang kedua, mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Selanjutnya, kelebihan ideologi sosialisme. Adapun kelebihan ideologi sosialisme sebagai berikut. Yang pertama, tingkat efisiensi yang tinggi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Yang ketiga, tidak terjadi praktik monopoli. Yang keempat, tingkat fluktuasi bisnis yang rendah. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selanjutnya, kelebihan ideologi komunisme. Adapun kelebihan ideologi komunisme sebagai berikut. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi
pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Yang kelima, tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada. Selanjutnya, kekurangan ideologi sosialisme. Adapun kekurangan ideologi sosialisme sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kebebasan ekonomi. Yang kedua, konsumen menderita. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan politik. Yang keempat, tidak terjadi kompetisi ekonomi. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.